Halo, salam jahit semuanya. Halo, salam jahit semuanya. Balik lagi sama gue di fajarmesinjahit.com. Kali ini gue bakal bahas cara penggunaan mesin Happy Duty Series. Dimana Happy Duty Series ini dibagi sekarang menjadi ada 5 tipe. Ada 4411 dan 4423 warnanya abu. Warnanya abu seperti ini. Dia model yang lama. Yang terbaru ada 4432 yang warnanya abu seperti ini. Nah, ini speknya paling tinggi dibanding Happy Duty Series yang warna putih, kalau nggak yang abu ini. Ini speknya paling tinggi, dia punya 32 jahitan paling banyak polanya. Nah, sekarang yang ngeluarin baru lagi Singer itu 5511 dan 5523. Nah, ini. Jadi yang membedakan itu yang seri 4 dan seri 5 itu warnanya. Kalau yang seri 5 itu warnanya putih, seri 4 itu warnanya abu. Dan persamaan dari ada yang sama. Jadi misalkan 4411 itu samanya dengan 5511. Dia ada 11 pola jahitan, 4 langkah berubah kancing, dan dia tidak punya pemasangan otomatis. Terus ada 4423 dan 5523. Dia sama, punya pemasangan otomatis, lubang kancing 1 langkah, dan polanya pun sama 23 pola jahitan. Nah, ada yang beda sendiri, yaitu 4432. Polanya 32 pola jahitan. Jadi seri 5 ini dia belum ngeluarin yang 32 pola jahitan. Masih yang samanya itu 4423 sama, jadi 5523. Kalau ini 5511 ya. Nah, untuk fitur tombol lebar kecil zigzag dia sudah ada, semuanya sama dari spek yang paling rendah. Kalau Happy Duty dia punya tombol lebar kecil zigzag ya. Tombol lebar kecil zigzag sama. Dan dia punya fitur needle position. Jadi semua tipe Happy Duty Series dia punya tombol lebar jahitan sama needle position. Bisa di, kan kalian jahit lurus, bisa di jarumnya itu bisa di pojok kiri di ujung plat gigi ya, di ujung lubang plat gigi, sama bisa di tengah dan di kanan ujung plat gigi tersebut. Yuk langsung aja kita lihat cara penggunaan mesin Happy Duty Series ini. Sorry diulang biar kayak YouTubers. Nah, sekarang kita belajar fitur yang ada di mesin dulu. Nah, ini tension. Fungsi tension ini dia untuk ketegangan benang atas sama bawah. Jadi misalkan benang atas sama bawahnya nggak balance, itu diaturnya di sini. Makin tinggi nomor, makin kencang jahitannya. Ya, makin kencang jahitan. Kalau misalkan terlalu kencang pun dia yang ada benang bawah itu naik ke atas ya. Standarnya kalau misalkan kalian baru beli mesin ini, standarnya 345. Tapi kalau misalkan kalian udah kotor, itu biasanya lebih naik. Biasanya di tension itu ada serat-serat benang yang nempel di tension tersebut ya. Jadi kalian harus bersihin dulu. Kalau misalkan posisinya mau normal lagi, balik ke 3, 4, sama 5 standar ini ya. Bisa kalian lihat, kalau misalkan yang di nomor lain dia nggak ada garis lurus seperti ini ya. Kalau misalnya ada garis lurus ini standarnya pro standar ya. Nah, ini needle position. Needle position itu misalkan kalian ibaratkan ini lubang plat gigi. Ini lubang plat gigi. Lubang plat gigi tersebut, nah misalkan kalian biasanya nih yang 3 ini ya. Kita kan ada 3 posisi ini. Pak, ini jangan dilihat. Nah, 3 posisi. Nah, ini lubang plat. Nah, jadi misalkan kalian di sini, berarti jarumnya ada di sini. Nah, di posisi ini, di ujung plat lubang ini. Tapi misalkan kalian putar ke tengah, berarti kalian ada di tengah ini. Ya. Seperti ini. Nah, misalkan kalian di kiri, berarti kalian ada di sebelah kiri, ujung plat kiri tersebut. Jadi bisa di kiri, tengah, sama kanan. Ya, kanan pojok. Jadi untuk seri Happy Duty ini semuanya sama, dia bisa mengatur tombol needle positionnya. Nah, ini width ini dia untuk lebar kecil zigzag. Jadi misalkan kalian jahit kan jahit seperti ini. Berarti ini jahitan. Tuh 2, 3, 4 ini jahitan. Ini jarak jahitan. Tapi kalau misalkan yang ini
Yang width ini dia bukan yang ke depan tapi ke samping. Jadi misalnya kalian pakai pola zigzag, zigzagnya lebih kecil atau lebih besar lompatannya. Nah, ngaturnya di sini. Nah, itu. Sekarang kita coba langsung pasang benangnya. Pasang benang. Nah, di dalam dus yang baru biasanya dapat yang benang besar dan kecil. Nah, kalau misalnya kalian pakai yang kecil, pakai ini. Posisinya pasangnya jangan kebalik ya. Yang moncongnya ini di depan. Nah, misalkan kalian pakai benang yang besar, moncongnya itu di luar, kebalik jadinya beda. Oh, seperti ini. Tapi kalau misalkan kalian pakai yang kecil, moncongnya di dalam, jadi seperti ini. Ya, nah, kelihatan moncongnya. Ya. Sekarang kita ngegulung spool, gulung untuk benang bawah. Caranya, ya sorry, tadi kehalangan sama tangan saya. Masukin benang satu, masuk ke sini, plat sini. Nah, putar searah jarum jam di sini, satu kali. Satu, putar. Seperti ini. Dan misalkan kalian ngegulung spool, nah standar pabrikasinya seperti ini. Ini kan ada bolong tengah, tuh bolong tengah ini ya. Nah, ini kalian masukin biar gampang caranya. Ini teknik saya ya. Yang dua benang ini dijadiin satu, diputar-putar sama kita dipelintir. Jangan dari luar ke tengah ya, jangan, ini salah. Tapi dari tengah keluar nih. Nah, ini tengah keluar. Dari tengah bolong ini keluar. Sip, tarik. Nah, taruh di sini. Nah, ini jangan didiamin aja, tapi dorong ke sebelah kanan. Kita slide kanan. Nah, kita injak. Belum nyalain mesinnya, sorry. Ya, kita injak. Kalau kita ngikutin standar pabrikasi, nanti dia putus seperti ini otomatis. Nih, bisa kita tarik. Nah, kalau misalkan udah penuh, dia akan macet-macet seperti ini tuh. Kelihatan macet kan? Tadi kan lancar, sekarang agak macet. Nah, itu berarti udah penuh. Dorong lagi kanan. Jadi ini posisi ngegulung spool ke sini, posisi jahit ke sini, ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai posisi ini, jarum nggak bakal turun, nggak bakal jalan. Jadi misalnya kalian lagi jahit, terus misalkan ada yang telepon, nah di sebelah kalian itu ada anak kecil, posisinya kebalikin aja sini nih. Jadi suatu saat pedalnya keinjak, di jarum nggak bakal turun, lebih aman. Gitu. Sekarang masukin benang bawahnya. Cara melepas tempat spool ini adalah dorong, ini kan ada tanda panah, itu kita dorong ke kanan. Nah, kalau udah naik, kita tarik ke atas. Nah, cara masukin skocinya juga, kalian jangan cuma disimpan gini aja, jahitan nggak bakal benar. Tapi kalian harus masuk ke coakan yang kecil ini nih, coakan. Nah, set. Seperti ini. Nah, harus dimasukin seperti ini. Kalau misalkan nggak dimasukin gini, kalian cuma taruh aja, itu jahitan yakin nggak bakal bener sampai kapan. Karena dia nggak ada ketegangan. Kalau masuk ke coakan sini, dia pasti ada ketegangan benang bawahnya, biar stabil. Ya, ini boleh kita tutup, kalau nggak nungguin benang atas juga boleh. Sekarang cara pasang benang atasnya. Cara pasang benang atasnya, kalian masuk ke selahan ini sama seperti ngegulung spool, tapi nggak masuk sini ya. Nggak masuk sini. Ini hanya untuk menggulung spool. Satu, ini petunjuk. 2 ke bawah, 1, 2 ke bawah. Ya, ini kita tarik 2 ke bawah. 3 ke bawah, 4 naik lagi ke atas. Nah, kalian misalkan putar hand wheel, itu nah ada pelatuk yang naik ini ya, ini disangkutin. Nah,
Tadi pas kita yakin harus nyangkut dari kanan ke kiri ya, bukan dari kiri kanan, dari kanan masuk ke selahan sebelah kiri. Nah seperti ini. Kalau misalkan nggak masuk ke pelatuk pun jahitan nggak bakal bener, ya nggak bakal bisa jahit. Ya. Nah, setelah dari pelatuk yang disangkutin ini kita ke bawah, sekali lagi turun ke bawah, turun ke bawah. Turun ke bawah. Nah ini kita masuk sini. Nah kalau misalkan tipe 5511 ini dia nggak ada pemasang benang otomatis, jadi kita masukin manual. Ya, masukin jarum manual. Kalau misalkan tipe 4432 nanti kita videoin setelah ini, itu ada pemasang benang otomatisnya. Masuk. Ini masuk ke selahan. Ini kita pancing benang. Kita pancing benang, putar hand wheel. Nah, kalau putar hand wheel ini harus arah ke sini, ya. Nggak boleh ke arah belakang gini, nggak boleh. Tapi harus ke arah kita. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kalau untuk tipe 5523 ini, Nah, kalau untuk tipe 4432 ini yang ada pemasang benang otomatis, kita nggak perlu repot-repot lagi masukin manual ke lubang jarum ini. Jadi kalian tinggal turunin ini, nanti dia masuk ke, ada semacam alat kecil yang masuk ke lubang jarum, tinggal kita tarik. Nah, yang tipe seri Heavy Duty yang ada pemasang benang otomatis ini, kalau yang tipe atau seri yang 5 depannya 5 itu dia ada 5523, ada pemasang benang otomatis. Kalau yang tipe seri 4-nya itu ada 4423, sama yang saya pakai ini 4432. Dia ada pemasang benang otomatis. Kalau misalkan 4411 dan 5511 itu nggak ada pemasang benang otomatis. Nah, kalau misalkan cara pasang benang otomatisnya, ini kita turunin. Ya, turunin, belok sampai dia pas, diam gini seperti ini. Ini kita ambil ke sini. Benang kita sangkutin ke sini. Yang ini nih, ya. Sangkut. Nah, udah dibalik, ditahan seperti ini, ketahan seperti ini. Ini kita balikin lagi posisi jarum. Kita taruh di bawah selahan ininya, ya. Nah, ini kita ulur, tangan kiri sama kanan diulur. Ya. Nah, ini jangan kita tarik depannya, tapi tarik belakangnya seperti ini. Pancing benangnya, putar hand wheel tadi, pancing benang. Ya, kita ulang lagi, sorry. Pada saat pancing benang, putar hand wheel. Nah, posisi benang bawah yang benar. Jadi pas dipancing itu benang bawah ada seperti semacam jembatan seperti ini, ya. Jadi nggak boleh langsung. Ini yang benar. Nah, ya. Pas dipancing posisinya seperti ini, ya, ada jembatan, semacam jembatan kayak gitu. Ini untuk pengaturan pola jahit. Jadi misalkan kalian pakai pola zigzag buat lubang kancing, ngaturnya di sini. Ini jarak jahitan, ngaturnya di sini. Ini besar kecil zigzag, ngaturnya di sini. Ini needle position, ngaturnya di sini. Ya. Up. Sekarang kita coba jahit. Kita coba jahit lurus dulu. Jaraknya di 3 misalkan, ininya di 0, biar di center di tengah. Sorry. Nah, kalau misalkan kalian injak posisi spool belum dirubah, ini nggak bakal jahit karena di sini posisi spool. Nah, ini jahit lurus, ya. Jaraknya kalian misalkan mau rapat, cari angka paling lebih kecil. Kalau misalkan kalian pengen lebih rapat dibanding ukuran 4 ini, ya, 4 ini kalian bisa atur di sini jarak lompatannya. Nah, kalau misalkan pakai pola zigzag, pakai pola zigzag 3 misalkan. Zigzag
Ini di 3, ukuran zigzagnya lebih kecil. Kalau misalkan kita kasih di angka paling besar 6, zigzagnya pasti lebih besar. Makin besar angka, makin besar ukuran zigzag. Nah, ya. Ini 3, ini 6. Sekalian misalkan mau dirapetin, jaraknya mau dirapetin, ngatur lagi di sini. Ini bisa juga dipakai untuk bordir aplikasi. Boleh sambil dimainin besar kecil zigzagnya boleh ya. Nah, kalian bisa seperti ini. Ntar ini bordir aplikasi namanya ya. Jadi ini untuk merubah pola jahitan. Misalkan kalian pakai bulan sabit lagi, misalkan ya, pola bulan sabit. Bulan sabit ya, ubah kita pakai pola bulan sabit. Oh, nanti hasilnya seperti ini ya. Jadi ini untuk mengatur pola jahitan atau bentuk jahitan seperti apa. Ini jarak lompatan ke depan, kalau ini jarak lompatan ke samping, itu needle position, ini tension, ini tombol mundur atau kunci jahitan ya. Nah di sini kalau misalnya tipe 5511 ini dibaliknya, selain free arm portable, nah kan kita buka juga ada free arm portable. Nah kalian buka free arm portable, jadi misalkan untuk ngecilin celana, itu lubang celananya bisa dimasukin ke sini, nanti dia muter sendiri. Itu free arm portable. Nah, kalian balik. Ini kita matiin dulu, nggak cukup kabelnya. Nah ada gigi ini. Nah, ini gigi misalkan kita kesiniin, ini untuk posisi bordir atau pasang kancing ya. Jadi giginya nggak naik ke permukaan atasnya plat gigi. Kalau misalkan ke atas ini, dia giginya naik di atas permukaan platnya ya. Sekarang kita coba lubang kancing. Cara ngelepas sepatu, makanya subscribe channel YouTube saya. Di situ banyak tips-tipsnya cara ngelepas sepatu gimana yang benar. Cara ganti sepatu. Oke. Nah, kalau buat lubang kancing, kalian pakai ini kan karena ini 4 langkah. Jadi kita harus ngukur dulu sebesar gimana kancingnya. Ya. Set, kita masukin sini. Satu dia nutup samping seperti ini. Satu dia nutup samping. Kedua dia mundur. Keempat sorry, salah. Jadi dia sistemnya seperti ini. Kalian pilih satu, dia nutup jahitan. Di ujung jahitan. Satu, dia nutup jahitan. Kedua, kita putar kedua ini.
dia mundur. Ketiga, dia nutup lagi, ya, nutup. Keempat, dia maju ke depan, ngisi lagi, sampai ke tutup awal. Nah, udah selesai. Jadi hasilnya seperti ini. Ini tinggal kita dedel. Nah, sambil dedelnya. Ambil dedel. Jadi lubang kancing. Jadi sistemnya itu satu, kalian yang pilih satu itu, satu dia nutup seperti ini. Kedua, dia mundur ke belakang, ambil ini nih, posisi ini. Ketiga, dia nutup lagi. Keempat, dia terakhir ngisi ini yang sebelah kanan. Nah, itu 4 langkah lubang kancing. Enaknya pakai 1 langkah. Sekarang kita coba yang 1 langkah. Nah, perbedaannya yang 1 langkah, ini ibaratkan ya. Ini ibaratkan kancing. Nah, ini ibaratkan ini kancing. Jadi misalkan kalian ingin membuat lubang kancing, tinggal masukin contoh kancingnya di sini. Didorong, contoh kancingnya kalian masukin sini. Ya. Dengan kalian masukin sini, nanti dia akan ngukur sesuai ukuran kancing yang disimpan di sini. Ya, press sampai benar-benar press, pasang. Ya, pasang. Turunin, kegoyang. Turunin tombol push ini. Ya. Kalau udah diturunin, jangan cuma diturunin, tapi kita dorong lagi ke belakang. Nah, seperti ini. Ya. Sekarang pola jahitnya kita pilih. Nah, kalau untuk lubang kancing 1 langkah, itu gambarnya cuma 1, beda dengan yang 4 langkah, gambarnya 3, karena kan dia 4 langkah ya. Jadi 1 kita ukur manual, pindah pola lagi. 2 kita pindah pola lagi. 3 pindah pola lagi, ribet. Kalau misalnya 1 langkah, kalian cukup pilih yang kotak ini, gambar kotak ini. Nah, setelah itu jaraknya kalian atur di ini kan ada titik ya, semacam titik. Nah, itu patokannya antara 0 sama 1 ya. Kalau misalkan kalian pengen lebih rapat, itu dekatin dengan angka 0, tapi jangan di 0 karena dia bahannya ntar jalan di tempat ya. Jadi dekat angka 0 ya, sepantasnya dekat angka 0 aja, jangan di 0 banget ya. Kalau di 0 dia jalan di tempat. Nah, ini terus sama kalau yang 4 langkah juga kita atur dekat angka 0, dan kalian tinggal pilih nih. Nah, ini kita atasin. Nah, kalian pilih. Set. Nah, kalian pilih ini. Misalkan kalian lubang kancing pengen zigzagnya itu kecil, angkanya di angka yang kecil. Kalau misalkan kalian pengen lebih tebal, di angkanya di angka yang besar gitu. Kita coba yang di 6 ya, yang tebal. Otomatis balik lagi sendiri karena dia punya alat ukur otomatis. Sampai ketemu titik ujungnya lagi, dia berarti udah selesai. Nah, kita coba dedel. Nah, ini kita lepas sepatu ini. Nah, yang tadi dimasukin contoh kancing ini, dia pasti ngukur sesuai ukuran kancing. Oh, dia pas masuk sini. Oh. Ya. Nah, kalau untuk pengaturan kalian pengen lebih rapat dari hasilnya ini, kalian jaraknya lebih dekat lagi, dekat angka 0 berarti. Pengen lebih tebal ya. Kalau misalkan lebih besar lagi, ini maksimal udah lebih besar. Ini paling besar ya, ukuran 6. Kalau misalkan kalian pengen lebih kecil, bisa di angkanya lebih kecil daripada ini. Nanti hasilnya lebih kecil di zigzagnya daripada ini, daripada hasil ini. Nah, kalau misalkan tipe heavy duty ini biasanya ada fitur benang tambahan seperti ini. Untuk dudukan benang tambahan itu bisa kalian pasang di sini.
bisa kalian pasang di sini. Set, ini kita putar. Ini. Jadi benang satu lagi dipasang di sini. Jangan lupa pakai jarumnya jarum ganda. Oke. Ya, sekian video cara penggunaan mesin seri heavy duty ini, dimana saya nggak tutorialkan cara setting semua jahitan pada